Suaranya memang bagus. Mama juga suka mendengarnya. Dia bisa jadi penyanyi besar, mah. Asal ada kemauan. Kamu kayak papamu aja. Sok ngebaca bakat orang. Namanya juga anak produser. Ya sudah, kalau gitu bicaranya besok aja ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Berapa hari ini, Jun? Lumayan ah. Oke deh. Aku duluan ya. Ayo, mau ngapain? Dari tambahan lah. Oke, hati-hati ya. Ya, Jun. Yuk. Jun! Bisa. Mau kemana? Habis ngeposin surat buat temen. Terus mau pulang. Kamu nggak main lagi? Iya, iseng-iseng. Sekarang juga udah mau pulang kok. Nanti kalau kelamaan dimarahin sama Om. Kalau gitu kita pulang sama-sama yuk. Boleh? Yuk. Saya belum pernah lewat sini kalau mau ke rumah Mama. Oh, ini kita motong jalan. Lebih dekat daripada kita naik angkot lewat jalan utama. Oh. Suara kamu bagus deh, Jun. Semalam kan saya dengerin kamu nyanyi. Oh ya? Permainan gitar kamu juga bagus. Kamu belajar dari mana sih? Papa saya ngajarin. Tapi sebelum ilmunya turun semua, dia udah keburu meninggal. Sayang ya. Padahal kalau dia masih hidup, saya yakin beliau pasti bangga sekali kalau tahu kamu bisa memainkan ilmu yang diberikannya dengan baik. Ngomong-ngomong, cita-cita kamu sebenarnya apa sih? Cita-cita? Iya, cita-cita. Setiap orang kan pasti punya cita-cita, Jun. Kalau saya misalnya, saya mau jadi penari yang profesional. Kalau kamu? Saya nggak pernah tahu, Risa. Ini cita-cita apa cuma hayalan? Tapi terus terang, saya pengen banget jadi penyanyi dan pemain musik. Ya? Iya. Saya merasa musik itu udah dekat banget sama saya sejak saya kecil. Kayaknya saya mempunyai suatu kebahagiaan tersendiri kalau saya sedang mainin musik. Kalau gitu kenapa kamu gak ke Jakarta aja, Jun? Buat ngembangin kemampuan kamu. Siapa tahu di sana kamu bisa jadi penyanyi dan pemusik yang profesional. Hah? Nggak mungkin, Risa. Mana boleh sama Om Sam ke Jakarta jadi penyanyi dan pemain musik. Mustahil. Kenapa? Dia nggak pernah senang saya jadi penyanyi. Kalau saya nyanyi aja dia marah, apalagi saya jadi penyanyi dan pemusik. Katanya nggak bisa diandalin buat masa depan. Itu cuma pekerjaan pemimpi, dia bilang. Dia lebih senang kalau saya pagi, siang, malam jaga warung sama ngurusin dia. Pendapat om kamu tuh salah, Jun. Buktinya zaman sekarang banyak kok penyanyi dan pemusik yang bisa hidup mapan. Itulah yang saya nggak ngerti dari om saya. Tapi terus terang, saya udah nggak betah tinggal di sana. Tapi kok saya nggak tega ya tinggalin dia sendirian. Padahal saya pengen kenalin kamu sama papa. Karena kebetulan papa kan seorang produser rekaman. Jadi beliau sering mencari bibit baru untuk diorbitkan. Siapa
tahu kamu salah satunya. Oh ya? Emangnya nggak percaya? Emangnya saya tukang bohong? Bener. Kamu gitu aja marah. Ngomong-ngomong, kamu masih lama nggak tinggal di sini? Sepuas saya. Kalau kamu punya waktu yang lama, saya mau ajak kamu jalan-jalan. Kamu belum pernah lihat laut dari sini kan? Kapan-kapan kalau ada waktu, saya jemput kamu ya naik motor. Saya punya motor loh. Nanti kita keliling-keliling lihat desa sini. Bagus-bagus deh. Mau kan? Boleh. Bener. Yuk. Kok lama betul sih kamu? Sorry, Ma. Habis kan akan di jalan sih. Kalau gitu, kamu tunggu rumah ya. Mama mau ngantar kue ke Bu Harja. Beres. Mama pergi dulu ya. Hati ya, Ma. Assalamualaikum. Salam. Ma? Mama?
Siapa ya? Tolong! Nah, Mama kirain siapa? Yang tulisnya mau copot nih. aduh segitu aja masa kaget sih? Kok cepet sih, Mah? Iya, tadi Mama ketemu Bu Harja di jalan. Dia juga mau kesini mau ambil kuenya. Oh, Tuh, pasti bapak kamu telepon. ngapain sih telepon sini lagi? Loh, kok kamu gitu sama papa kamu? Abis orang nggak mau pulang dipaksa. Pokoknya Risa tetap nggak mau pulang. Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, kamu kok nggak telepon saya sih? Kamu sudah bicara sama dia? Sudah, tapi Risa tidak mau pulang. Loh, ya paksa dong. Kamu jangan terlalu manjain dia. Lama-lama dia akan berani sama orang tua. Mana dia? Coba saya mau bicara sama dia. Hari, sabar deh. Tunggu beberapa hari lagi. Mungkin dia butuh waktu untuk berpikir. Nggak bisa dong. Kuliah dia gimana? Saya jadi curiga. Jangan-jangan kamu yang pengaruhi dia supaya saya batal perkawinan saya dengan Desi. Iya kan? Hari, sembarangan kamu. Kamu pikir saya melarang kamu untuk nikah lagi? Apapun yang kamu lakukan, itu bukan hak saya. Kamu mau nikah kek, kamu mau pacaran kek, mau ini mau itu kan urusan kamu. Dari dulu kan kamu susah dilarang-larang. Jadi buat apa saya melarang kamu? Cukup, cukup. Sudah, saya tidak banyak waktu untuk kamu. Kalau sampai anak kamu nanti tidak mau pulang, berarti bukan salah saya. Assalamualaikum. Mau diapain uangnya, Om? Untuk apa kamu tanya-tanya? Ini uang aku. Jadi jangan tanya-tanya. Tapi itu kan uang untuk modal, Om. Jangan dipakai untuk mabuk-mabukan. Kalau uangnya habis sih warungnya bisa bangkrut dong, Om. Anak kecil bau kencur. Tahu apa kamu mengenai warung? Kamu kan bisanya cuma ngamen. Nggak ada kepintaran lain. Ngamen aja udah ngamen. Ya tapi, Om. Jangan banyak ngomong. Minggir. Om mau pergi ya. Kalau warung ini sepi, tutup. Tapi tunggu sampai Om pulang, ngerti? Goblok dibagi-bagi sama orang lain. Makan sendiri loh.
Mau kemana kamu? Risa mau ke teras depan, Ma. Coba pikirkan apa yang Mama bilang tadi ya. Dan kamu cepat-cepat pulang ke rumah Papa. Ayah, Ibu, kenapa begitu cepat kalian pergi? Send me the feeling that you dream of. So darling, I can dream only you. It's nice while I'm sleeping, oh so lonely. I share your love and dream that one was you. Send me the pillow that you dream of. So darling, I can dream on each you. Apalagi sih yang Mas pikirin? Saya ingat Risa. Biasanya malam-malam kayak gini, dia asik ngoceh sambil makan. Sekarang saya merasa rumah ini sepi sekali. Mas jangan gitu dong. Mas tidak suka saya ada di sini. Enggak, bukan itu. Saya senang sekali kamu ada di sini. Tapi saya juga mengkhawatirkan anak saya. Risa kan sama ibunya, Mas. Apalagi sih yang harus dikhawatirkan? Jangan merusak suasana di antara kita dong.
Kalau Mas masih memikirkan Risa, lebih baik saya pulang. Untuk apa kita malam ini berdua kalau pikiran Mas masih kemana-mana? Desi, jangan pergi, Des. Please, saya butuh kamu. Saya janji saya nggak akan ulangi lagi. Mas jangan cuma janji-janji dong. Bener. Masa kamu nggak percaya saya? Nah, begitu dong. Itu baru namanya calon suami yang baik. Dole meratan, dole merah, dilika gaya karare, ye kon baja ye baturia. Kenapa om saya? Merah. Siapa kalian siapa? Dia mabuk Dole saya. merah, Di mana kamarnya? dilika gaya. Taruh aja di sini. karare, ye kon baja ye baturia. Sene dikaya. Ternyata si Sam itu sengaja membawa kita ke sini supaya si tampan itu punya lawan tanding. Gimana? Boleh juga, daripada harus melayani pemabuk macam dia, mendingan melayani pemuda tampan itu. Selamat tidur sayang. Kita berdua nggak akan pergi. Si Sam teman kamu itu udah booking kita berdua. Percuma dong kalau kamu nggak mau manfaatin. Ayo dong. Iya, jangan malu-malu. Mumpung teman kamu Sam lagi tidur. Atau enggak kan kamu nggak mungkin kebagian. Ayolah, ayo jangan malu-malu. Kamu pilih dia atau saya? Atau mungkin kamu pilih dua-duanya? Kamu tuh pada nggak tahu malu ya? Saya bilang pergi dari rumah saya. Ih, galak. Pergi! Kok galak? Pergi! Udah deh, mending kita cabut aja. Kamu nggak mau pergi? Ayo mending kita cabut aja. Pergi! Awas ya kalau ketemu di jalanan, nanti saya culik kamu. Pergi! Brengsek! Nyaho. Dadah. Harusnya Om nggak bawa pelacur-pelacur itu ke rumah ini. Ini rumah ibu saya, Om. Rumah ini masih bersih. Kami dari dulu nggak pernah mengotorinya. Harusnya Om tuh mikir. Nggak usahlah hormatin saya. Paling nggak hargain aja kedua orang tua saya yang mereka udah almarhum. Jangan cuma nafsu aja. Diam kau, Jun. Saya kan sudah bilang, saya mabuk. Terus apa kata tetangga nanti kalau mereka tahu Om bawa pelacur ke sini? Saya sudah bilang, Jun, saya sedang mabuk. Dan saya sama sekali tidak menyadari kalau mereka mengantar saya pulang. Dan lagi pula, Jun, seharusnya kau tuh berterima kasih sama mereka. Sebab tanpa mereka, Om mungkin sudah tertidur di jalan. Kan saya udah bilang, jangan mabuk-mabukan. Ngapain sih mau mabuk? Kamu kalau ngomong persis kayak ibu kamu. Sok tahu, ngajarin, sok pinter. Om kenapa nggak nikah aja sih, Om? Punya bini kek? Jangan ngajarin saya. Paling nggak kan kalau Om nikah, Om kawin, ada yang ngurus. Nggak perlu keluyuran tiap malam. Cari perempuan, mabok-mabokan lagi. Cukup! Kalau saya ngomong lihat kemari. Beresin saja pekerjaan kamu. Dan jangan campuri urusan saya. Sekali lagi kamu ngomong gitu, saya sobek mulut kamu. Kalau dirobek nggak bisa nyanyi lagi dong, Om. Bisa ngomong ya. Dasar anak nggak pernah diajar orang tua. Berandal dongok lo, berando.
Bagus banget, Jun. Ini sih belum seberapa, Risa. Habis dari danau sini kita ke laut ya. Di sana lebih bagus pemandangannya. Thanks ya. Ternyata apa yang kamu bilang benar, Jun. Tempat ini memang indah sekali. Kamu pasti sering sini ya? Ya, lumayan. Dan kalau di sini, pasti kamu suka bernyanyi. Dari malam saya mendengarkan kamu memainkan gitar dengan nada itu. Kamu lagi mikirin sesuatu ya, Jun? Saya mikirin om saya. Tapi udahlah. Semua orang kan punya masalah. Benar nggak? Iya, setiap orang memang punya masalah. Begitu juga dengan saya. Kamu? Ya. Masalahnya cukup berat. Dan menyangkut kehidupan pribadi saya. Risa, emangnya kamu dinikahin? Kok kamu bisa bilang begitu? Emangnya saya udah pantas untuk menikah? Pantas aja. Kamu tahu nggak? Gadis usia kamu di sini tuh anaknya udah 4. Enggak. Saya belum mau menikah, Jun. Tapi mungkin iya. Setelah saya bisa menemukan pilihan saya. Tapi itu masih lama. Saya kan masih kuliah. Kamu kuliah, Jun? Saya sempat kuliah. Tapi saya udah di drop out. Kayak apa sih pria yang akan jadi suami kamu? Nggak tahu ah, belum mikirin. Beruntung banget ya. Pria yang bisa dapetin gadis secantik dan sebaik kamu. Kamu nyanyi dong, Jun, buat saya. Boleh. Kamu lagu apa? Ya, terserah kamu. Tapi mungkin lagu waktu kamu ngamen dulu. Kamu inget kan? Ya, kamu mau? Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu, parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu. Jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu.
Risa, jadi kamu tetap nggak mau pulang? Walau papa kamu mengultimatum tidak akan memberi uang kuliahmu? Iya. Kamu memang keras kepala seperti papa kamu. Biarin. Pokoknya Risa tetap gak mau pulang sebelum papa membatalkan perkawinannya. Risa? Risa gak mau pulang, Ma. Risa sakit hati sama papa. Mama gak tahu. Papa belum menikah aja papa udah berani mukul Risa. Apalagi kalau papa menikah dengan perempuan itu. Bisa-bisa perempuan itu mempengaruhi papa untuk mengusir Risa dari rumah. Papa memukul kamu? Iya. Nggak mungkin, Risa. Nggak mungkin. Terserah mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas, Ma, kehadiran perempuan itu sudah mempengaruhi segalanya. Dan kalau Mama tetap memaksa Risa untuk pulang, baik, Risa akan pulang. Tapi Risa nggak akan pulang ke rumah Papa. Risa? Risa? Risa, kamu kenapa? Risa, kenapa Risa? Kamu kenapa? Ceritanya. Halo? Hari, keterlaluan kamu. Beraninya memukul anak saya. Rat, dengar dulu, Rat. Saya nggak mau dengar alasan dari kamu. Dari dulu kamu nggak pernah mau berubah. Bahkan dengan anak kamu sendiri. Sekarang saya baru mengerti. Kenapa Risa tidak mau balik lagi ke rumah kamu. Saya tidak menyalahkannya. Hari, seharusnya kamu malu dong dengan perbuatan kamu. Memukul anak sendiri adalah perbuatan orang tua yang sangat pengecut. Bahkan kamu sendiri tidak berani menghadapi kenyataan. Rat. Cukup. Saya nggak nyangka kalau kamu punya masalah yang cukup berat. Kamu harus tabah. Semuanya pasti ada jalan keluar. Saya bingung, Jun. Setiap malam saya memimpikan Mama dan Papa bisa bersatu kembali. Ternyata impian itu buyar. Malah Papa berniat mengawini wanita yang sama sekali tidak saya sukai. Dan Mama mendukung niat Papa itu. Risa, kamu boleh bermimpi. Kamu juga boleh berhayal. Tapi nggak semua hayalan atau impian bisa menjadi kenyataan. Tapi impian saya cukup sederhana, Jun. Dimana menjadi impian setiap anak yang orang tuanya berpisah. Saya ingin Mama dan Papa bisa bersatu kembali. Hanya itu. Risa, kamu jangan nangis. Saya paling nggak bisa ngelihat wanita menangis.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.